Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan saya Dias Rizky Aisyah dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892374. Di sini saya akan mengerjakan untuk kelas pengantar ekonomi makro, yang dimana saya membahas tentang inflasi, pengangguran, dan lain-lainnya. Untuk pembahasan. Ini sudah terlihat. Jadi, di sini saya akan menjelaskan untuk pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Di mana presentasi ini akan membahas tentang fenomena pengangguran dan inflasi serta dan kebijakan pemerintah dalam mengendalikannya. Di mana pengangguran ini sebagai kondisi di mana sebagian penduduk usia kerja tidak memiliki pekerjaan. Dan ini juga berdampak luas pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan yang dapat mengikis daya beli masyarakat. Nah, peran pemerintah di sini itu memiliki peran yang krusial dalam merumuskan, dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengurangi tingkat pengangguran, menjaga stabilitas, sehingga terciptanya keseimbangan ekonomi. Di sini ada slide selanjutnya. Ini sudah dampak pengangguran itu sendiri. Dimana pengertiannya dulu tentang pengangguran itu dimana keadaan seseorang yang berumur 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, definisinya itu berbagai jenis pengangguran, termasuk pengangguran terbuka, open unemployment, yang dimana individu aktif mencari pekerjaan. Nah, selanjutnya ada juga pengangguran terselubung, yaitu disguised unemployment, di mana individu ini bekerja di bawah kapasitas mereka, atau dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya, atau tidak sesuai dengan passionnya untuk disebut untuk zaman sekarang. Yang dimana pengangguran ini juga dapat dikategorikan berdasarkan durasi, seperti pengangguran jangka pendek dan jangka panjang yang memiliki implikasi yang berbeda-beda pada individu dan perekonomian. Nah, dampaknya itu sendiri adalah pengangguran ini memiliki dampak yang luas dan kompleks pada berbagai aspek kehidupan, baik secara ekonomi maupun sosial. Dampak ekonomi meliputi penurunan produktivitas nasional karena sumber daya manusia yang seharusnya berkontribusi pada perekonomian menjadi tidak terpakai karena terciptanya banyak pengangguran tersebut. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan nasional dan potensi pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Pada tingkat individu ini, pengangguran menyebabkan kemiskinan, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar, dan peningkatan stres serta masalah kesehatan mental. Nah, lebih jauh lagi, pengangguran dapat meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Ini memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Sini ada faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran, yaitu ada 4 faktor yang dijelaskan di sini, mulai dari faktor ekonomi, faktor demografi, faktor pendidikan, dan faktor politik. Faktor ekonomi sendiri ini mencakup resesi ekonomi, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur industri. Yang kedua ada faktor demografi yang dimana pertumbuhan penduduk yang tinggi, peningkatan tenaga kerja muda, dan migrasi. Selanjutnya ada faktor pendidikan yang dimana kesulitan matching antara pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja dan rendahnya kualitas pendidikan. Yang terakhir ada faktor politik yang dimana ketidakstabilan politik, adanya korupsi dan birokrasi yang rumit. Di sini saya akan menjelaskan dari konsep, mulai dari pengangguran, kita masuk ke inflasi. Ini adalah konsep dan penyebab terjadinya inflasi. Definisi inflasi sendiri itu peningkatan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Nah, apa sih penyebabnya? Pasti terjadi inflasi ini ada penyebab dari sebab dan akibat. Penyebab utama yang disebab terjadi inflasi adalah adanya berbagai faktor termasuk permintaan yang berlebihan, kenaikan biaya produksi, dan depresiasi mata uang. Nah, selain itu, inflasi juga memiliki jenis-jenis, yaitu dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis, seperti inflasi permintaan, inflasi biaya, dan inflasi impor. Nah, di sini jadi kenapa kita satu materi ada pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah, serta hubungannya apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara pengangguran dan inflasi itu sendiri, yaitu inflasi tinggi. Inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan daya beli yang selanjutnya dapat menyebabkan pengangguran. Nah, pengangguran yang tinggi ini dapat mengurangi permintaan agregat. Nah, selanjutnya dapat menyebabkan deflasi. Nah, apa sih peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi ini? Yang pertama ada mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi, infrastruktur, dan reformasi struktural. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang ketiga,
Ada meningkatkan daya saing usaha melalui deregulasi, penyertaan perizinan, dan dukungan finansial. Yang keempat ada penerapan kebijakan fiskal yang tepat untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Nah, yang terakhir, apa sih peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi ini? Yaitu menerapkan kebijakan moneter yang tepat untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Nah, di sini ada kebijakan fiskal yang di mana ada tujuan dan instrumennya. Dengan tujuan ada kebijakan fiskal itu adalah untuk menstabilkan perekonomian, meningkatkan pertumbuhan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua itu instrumennya itu ada pengeluaran pemerintah atau belanja, pendapatan pemerintah atau pajak, dan utang pemerintah yaitu pembiayaan. Nah, kebijakan moneter ini juga ada tujuan dan instrumen yang pertama. Dan tujuannya ini ada menstabilkan harga, menjaga inflasi agar tetap terkendali, menjaga stabilitas nilai tukar, yaitu yang dimana menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terlalu fluktuatif atau terlalu menaik, selalu naik, 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 naik. Yang keempat ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir instrumennya itu ada suku bunga, cadangan bank, dan operasi pasar terbuka. Apa sih tantangan dan implementasi dari kebijakan pemerintah ini? Yang pertama ada keterbatasan anggaran. Yang kedua ada korupsi dan inefisiensi. Yang ketiga ada kurangnya koordinasi. Dan yang keempat tekanan politik. Nah, udah mencapai slide terakhir yang dimana apa sih kesimpulannya untuk mengurangi pengangguran inflasi ini dari kebijakan pemerintah? Apa sih kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengangguran inflasi ini adalah yang satu, pentingnya pengendalian yang dimana pengendalian pengangguran dan inflasi harus menjadi prioritas utama pemerintah. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia dan daya saing. Jadi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi nasional yang sangat krusial. Nah, yang terakhir, membuat kebijakan yang tepat. Dengan penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat sasaran sangat vital untuk stabilitas ekonomi. Sekian dari saya di Rizky Aisyah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.